Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana hari ini kabare? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Muga-muga sampai sukses selalu, amin. Muga-muga duit iso terkumpul berhasil, kemudian duit-duit kuwi iso sampai pergunakan nantinya di tanah air dan menjadi ladang barokah keluarga sampean Mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya tak doakan yang baik-baik buat sampean semuanya, saya yang selalu mensupport channel iki. Nah, hari ini kita bakal membahas dua sekaligus video buat sampean semuanya untuk menemani aktivitas masak sampean, atau yang hari ini posisinya lagi rebahan nih karena majikan keluar makan malam, atau sampean posisi lagi ngambil anak les-lesan, tak temenin Mbak dengan cerita dua orang teman kita ini. Jadi silakan disimak dan ditonton sampai habis Mbak, karena biasa nih habis kuwi ada sedikit saran buat kawan-kawan semuanya. Dan ini adalah video yang bakal kita mereaction, dan kemudian ada kasus teman kita. Patumam kaya ngono jan ranti aturan tenan, mentang-mentang duit tok sak penae udine dhewe ora rasa terima kasih anak itu mong. Oh, wong edian. Oke Mbak sampean sudah nonton video depan tadi sedikit saja ya. Jadi iki menceritakan di mana ada majikan yang muda bawa anak, kemudian sama cecenya iki keluar. Mungkin cecenya iki ada kesalahan sehingga majikan muda ini memarahi cece di tempat umum, dan ini kejadian di Yunlong tepi jalan. Kalau tepi jalan tempat umum secara otomatis iki banyak sekali orang yang berlalu lalang, dan ini pasti Mbak dilihat oleh orang-orang yang iki jalan di situ. Mungkin dia iki emosinya tidak terkontrol kali, atau memang si majikan iki pengen terlihat nih orang-orang, oh iki lo aku punya cece, aku punya kungyan, jadi kalau kungyanku salah tak marahin nih tepi jalan. Jadi ngerasa sok punya duit yang banyak, punya cece, punya PRT, sehingga dia memperlihatkan ke orang-orang sok berkuasa seperti itu. Dan coba Mbak iki jaga anak kecil ya yang dibawa keluar tadi. Nah, kalau dilihat yang memarahin tadi, secara otomatis kita tahu Mbak bahwa majikan iki masih muda. Jadi ki pasangan yang masih muda, mungkin baru menikah. Dan biasanya kalau majikan masih muda kui emosine nggak stabil, nggak bisa mengontrol, apalagi kalau terbiasa hidupnya serba enak, serba santai, kemudian dia memiliki suami, kemudian memiliki anak, sehingga stresnya kumat. Nah, biasanya seperti itu Mbak ya. Jadi intinya iki kasus salah satu PRT asing kayak Mbak Indo. Iki dimarahin majikannya di tepi jalan. Nah, di dalam menyingkapi atau mereaction video depan tadi, iki bagaimana sih? Iki menurut pendapatku nih Mbak, kalau sampean memiliki pendapat silakan nanti komen. Jadi mungkin kejadian iki Mbak-mbak Indo, Mbak-mbak PL dimarahin di tempat umum, dimarahin di restoran, dimarahin di anak sekolahan anak ataupun les-lesan anak ku juga ada Mbak. Bahkan banyak nih teman-teman kita yang mencurhatkan, oh aku juga pernah tahun ini, oh aku pernah dimarahin sama majikanku. Akhirnya aku bisa bertahan. Ada yang melakukan perlawanan, nggak peduli nih walaupun dia nantinya harus diputus kontrak oleh majikannya. Menurut pendapatku ya Mbak ya, majikan kalau sudah memarahi sampean di tempat umum, dipastikan majikan kui tidak memiliki sopan santun. Majikan kui tidak memiliki rasa malu, sok berkuasa semugih. Punya pembantu, dia ngerasa nih pembantu adalah alas kaki dia. Jadi tidak menghargai PRT-nya. Kui kalau majikan suka marah di tempat umum kepada cece
CC-nya. Nah, kalau sudah kejadian ini, tanyakan sama diri sampean sendiri, sampean kuat nggak dengan hal-hal seperti ini? Kalau sampean nggak kuat, sampean lawanan, Mbak. Jadi itu kenapa neng PT belajar bahasa. Lek nggak bisa kantonis yo Inggris. Sampean lulusan SMP, sampean lulusan SMA pasti ada kan pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran Mbak, kayak sampean niat pengen kerja neng luar negeri, khususnya tujuan Singapura atau Hong Kong. Singapura atau Hong Kong kui masih penting Mbak bahasa Inggris ataupun Makau lah. Kui bahasa Inggris bisa sampean gunakan nantinya Mbak. Jadi kalau sampean nggak suka kantonis Inggris lah Mbak. Jadi ketika ada kejadian gini, neng tempat umum sama dimarahin, neng tempat umum sama juga bisa melawan. Kalau sampean sudah di titik yang tidak kuat. Tapi kalau sampean masih kuat, sabar. Sekali lagi tergantung dari diri sampean sendiri, kuat apa enggak menerima terus-terusan maki-makian itu di tempat umum. Jangan Anda memikirkan dulu masalah potongan gaji. Yang penting adalah kejiwaan Anda. Lek sampean kui mau simpen apa yang dilakukan majikan terhadap sampean kui loro ati sampai ke ubun-ubun, sampai ati nih sampean mongkrok, tolong Mbak jangan diteruskan. Lawanan kemudian sampean kui kalau nggak diputus kontrak yo lek DE sih tetap seperti itu, yo sampean yang memutuskan kontrak kerja. Makanya aku selalu bilang kok lek sama orang-orang tokek, orang sipit, kuiki jangan kerja memakai hati. Cukup kerja dengan baik, kemudian dengan jujur, itu aja Mbak. Kalau sampean memakai hati, kalau mereka marah sewaktu-waktu, sampean akan menangis nanti. Dan orang sana kuwi rata-rata nggak suka melihat PRT-nya wih gembengan. Terlalu memakai perasaan sehingga dikit-dikit nangis, lemah seperti itu. Jadi tak sarankan buat sampean kui bertahan. Kalau nggak kuat yo wes sekali yo Mbak, lawanan nggih. Jadi itu saran saya, jangan sampean tetap kerja di situ di majikan yang sama sehingga sampean bisa stres gara-gara majikan Anda. Nah kalau stres seperti itu takut kuwi sampean pendem, akhirnya apa Mbak? Sampean sakit nantinya. Walaupun undang-undang di negara Hong Kong lek ada PRT stres, kuwi bisa dibawa atau diinap di rumah sakit Mbak. Bahkan masa-masa pengobatan stres kita kuwi digaji sampean dan disembuhkan sampai sampean benar-benar sembuh, digaji. Tapi ngapain Mbak kita bertahan akhirnya ujungnya stres, kemudian kita dirawat, kemudian tetap digaji. Ngapain? Eman-eman awake sampean, eman-eman pikiran sampean. Jadi ini saran saya buat sampean semuanya, bertahan atau lepaskan. Oke, ini kasus yang kedua, salah satu curhatan temene sampean Mbak, yang dimana iki kerjane di Samswipo. Dia iki satu flat rumah majikan, iki ada 5 orang Mbak. Pertama adalah Dadai, Sinsang, kemudian Mbah atau Bubo, kemudian 2 laki-laki. Dan Mbak Iki belum memiliki pengalaman kerja di luar negeri ke negara manapun. Jadi Hong Kong kui menjadi tujuan pertama kali dia kerja ke luar negeri, dan dapatlah dia kerja di daerah Samsui sana dengan satu flat rumah majikan kui ada 5 orang. Jadi dia ki melayani 5 orang Mbak. Saman pasti tahulah ya kondisi kalau jaga kalau take care children sing umure wis 5 tahun ke atas, 6-7 tahun. Kuwi pasti nakal banget Mbak. Kecuali sampean dari bayi kuwi merawat anak majikan, mungkin tidak senakal yang
kawan-kawan rawat dewasa. Tapi kalau sampai rawat sudah umur 3 tahun ke atas, kuwi pasti rata-rata nakal banget mbak ya. Anak-anak orang sipit kuwi rata-rata nakal banget. Tapi ada juga yang baik sih ya mbak ya. Nah sama seperti dua anak laki-laki ini, kuwi nakal banget mbak. Jadi apa-apa nggak mendengarkan cecenya. Intinya dia selalu melawan cecenya, tidak mendengarkan cecenya. Nah, dua majikan dadi singsang kuwi kerja. Jadi di rumah itu kadangkala tinggallah Bobo sama dua anak laki-laki sama Cece. Pernah ada kejadian mbak, dan ini pertama kali, dan ini bisa mengubah sikap majikannya terhadap cecenya. Sama bisa ambil pelajaran ini mbak. Nah, waktu kui dua anak laki-laki iki main-main mbak, main-main di dapur. Kemudian dia main-main kui, dia suka menghidupkan gas, ceklek 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 ceklek, sampai mbak wi gas sing ceklek 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 kui protol gara-gara cah loro kui mainan mbak. Buka off on itu. Nah, sudah mengetahui kalau kui berbahaya, iki si Cici kui ngomongi, jangan main-main ini ya, jangan main di sini ya, cepat kamu keluar nanti bubunya marah ya. Tapi yang namanya anak sana kui bandel banget. Kalau kita yang marahin sampai kita berbusa, mereka nggak bakal denger. Kecuali yang marahin bubuwe atau majikane atau emaknya dia, bapaknya dia. Kadangkala bobonya, neneknya marahin mereka, kui tidak didengar mbak. Kecuali biasanya kalau nggak bapak, ayo ibu dengerin. Sama seperti kasus iki. Sudah dibilangi untuk tidak main di dapur, tapi bocah lanang loro kui tetap ae main mbak, ceklak 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 ceklak, akhirnya protol. Nah, mengetahui kui rusak, sampai ngerti nggak, harusnya yang dimarahin kui adalah dua anak laki-laki kan. Tapi hari itu bubunya ngelihat sing dimarahin malah si cecenya mbak. Melihat kejadian itu, bubunya langsung mengambil penggaris, kemudian melakukan ceklek itu sama cecenya mbak. Nah, mengetahui si Cece gini kan, si Cece kui nggak terima mbak. Dia marah-marah. Aku ki udah bilangin sama mereka, tapi mereka tidak mendengarkan aku. Tapi namanya Bobo, mungkin takut nih marahin cucunya sendiri, dia tetap marahin si Cecenya ini. Nah, Cece iki gak terima diginikan, malah dimarah-marahin, dimaki-maki. Alhasil, sama ngerti nggak, si Cece iki akhirnya dia lapor ke kantor polisi. Tapi mbak, walaupun tidak ada bekas ceplesan kui, tapi Cece iki pinter nulis mbak. Jadi kejadiannya di mana, tanggal berapa, jam berapa, wih ditulis mbak. Padahal kui satu kali diceples. Tapi sebelum ceplesan satu kali, kui memang buburnya cerewet banget. Pokoknya semuanya serba salah. Apa yang dilakukan kui Cece salah, pokoknya semua salah. Pokoknya semuanya serba salah. Jadi karena si Cece kui sudah tidak bisa tahan nih dengan omelan bobone, dilaporlah ke kantor polisi mbak. Samsu ibu sana. Nah, ketika lapor polisi seperti itulah, kemudian mbak si polisi iki telepon mbak majikan nih. Jadi majikan cowok sama majikan cewek ditelepon oleh polisi. Nah, yang datang kui majikan cowok saja karena majikan cewek masih kerja. Nah, di situ bubunya kui juga ke kantor polisi, majikan laki-laki kantor polisi, dan kui mbaknya juga di kantor polisi. Nah, di situ polisi ki bilang kalau kilo PRT-mu iki menuntut emakmu ini telah melakukan ceples ini kepada PRT-mu jam segini gini. Terus si Sinsang takon, "Kowe kok iso tekan kene kok? Kowe kok pinter men to mlaku? Kowe kok pinter men to goleki kantor polisi?" "Iya, aku pinter no. Aku didohi karo koncoku kok." No. Jadi Mbak Ekwi tahu kantor polisi karena sering dikasih tahu sama temen-temennya. Oh, gue lo kantor polisi, kalau ada apa sama langsung lapor polisi.
Jadi ketika diceplesin dan dimaki-maki setiap hari, risih Mbak. Akhirnya pas diceples kita, dia lapor ke kantor polisi. Kemudian di situ singsangku, bagus, wah kamu pinter loh, walaupun kamu nggak pernah kerja di luar negeri, walaupun kamu baru kerja di Hong Kong pertama kali, kamu sudah pinter loh, pinter lapor polisi loh. Jadi bose lagi mengacungkan jempol. Nah akhirnya polisi kita nah setelah kejadian ini kamu pengen meneruskan kasus itu atau bagaimana? Akhirnya Mbak Eki ngomong, aku tidak meneruskan kasus ini ke pengadilan, tetapi kalau dianya melakukan satu kali lagi, maka aku bakal melaporkan dan mengajukan iki pengadilan. Jadi Mbak Eki memaafkan itu hari Mbak, ketika si bobonya iki melakukan pemukulan tadi. Jadi tidak dilanjutkan kasusnya. Nah, apakah bobonya berubah? Sekali lagi berubah Mbak. Tapi sebelum kejadian ini Mbak, si bobo juga pengen gini lagi Mbak. Tapi akhirnya si Cici ngomong, kalau kamu begitu aku lagi, aku tuntut dan kamu nanti tua di penjara. Jadi Mbak Eki ngomong seperti itu, hasil iki baik wedi Mbak. Dan kemudian Mbak Eki akhirnya dia baik sama si cecenya ini, tapi kadangkala dia harus pergi ke Cina Mbak, ke rumah satunya lagi. Intinya dari kejadian ini, buat adik-adik semuanya ya, tolong bahasa kuing nomor 1. Kemudian 2 adalah kerjaan Anda. Kalau ada apa-apa, sampean bisa Mbak komunikasi sama orang lain, sama majikanmu. Jadi kalau ada apa-apa, sampean bisa lari melaporkan ke kantor polisi Mbak, walaupun dengan bahasa yang terbata-bata. Sampean sodorkan kertas itu, nanti polisi gampang Mbak, bahkan menerjemahkan sendiri. Karena apa? Gampang itu menerjemahkan, bisa pakai Google atau mungkin dia bisa menanyakan kasus ini ke teman lainnya, ke CC temannya. Jadi sekali lagi gampang Mbak. Sekali lagi untuk kawan-kawan semua yang harus diperhatikan, tolong bahasa khususnya bagi anak yang baru, bahasa penting banget. Kemudian catatan mengenai tuntutan Anda. Jadi sampean harus mulai bukti. Walaupun itu cuma kertas tulisan, nggak masalah Mbak. Nanti dari kertas itu majikan laki-laki sama Mbak Bobo atau majikan perempuan bakal dipanggil ke kantor polisi. Piye perkembangannya kasusnya, apakah mau dilanjutkan atau damai? Jadi Mbak Eki memilih damai. Jadi sekarang kawan semuanya hati-hati di perantauan, khususnya bagi adik yang baru-baru, tolong berani, jangan cuman diam-diam, jangan nangis, karena semakin Anda nangis, semakin Anda bakal diinjak. Intinya harus berani, pinter bahasa, nggih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.